Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator kelompok 6 yang akan mempresentasikan mengenai pandangan tentang prinsip metodologi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, Karimah Wafa Salsabila dengan NIM 203141139. Yang kedua, Dia Ayu Mawardani dengan NIM 203141140. Dan yang ketiga, Wida Ayu Kartikan N dengan NIM 203141141. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh saudara Karimah Wafa Salsabila. Alfred Julius Ayer lahir pada tanggal 29 Oktober 1910 di London dan meninggal pada tanggal 27 Juni 1989 di London. Ia adalah seorang profesor filsafat pikiran dan logika di Universitas London dari tahun 1946 hingga 1959. Karya terbaiknya adalah Language, Truth and Logic dan The Problem of Knowledge. Menurut Ayer, perbincangan masalah metafisika dan munculnya idealisme di Inggris pada abad modern merupakan hal yang tidak bermakna sama sekali, karena tidak bisa dibuktikan secara empiris. Pemikiran Ayer yang termuat dalam bukunya yang berjudul Language, Truth and Logic tersebut, ajaran terpenting yang terkait masalah metodologis adalah prinsip verifikasi ini yang mengacu pada metode ilmiah yang diterapkan dalam bidang fisika modern atau kritik terhadap metode fisika klasik Isaac Newton. Teori relativitas Einstein yang termasyhur itu telah memperlihatkan secara jelas bahwa konsep ruang dan waktu yang absolut dari fisika klasik yang diajukan oleh Newton hanya bermakna ketika seorang dapat merinci apakah pelaksanaan terhadap percobaan yang dilakukan itu dapat ditasdidkan. Kritik yang dilancarkan Einstein terhadap konsep Newton mengenai ruang dan waktu yang bersifat absolut itu telah mengilhami tokoh-tokoh positivisme logik seperti Morris dan Rudolf Kamm yang pada dasarnya mempunyai latar belakang sains yang cukup. Kemudian mereka menerapkan prinsip verifikasi yang semula dipergunakan dalam bidang fisika itu ke dalam teknik analisis bahasa. Cara yang demikian itu membawa perubahan yang cukup besar terhadap tolak ukur untuk menentukan bermakna tidaknya suatu pernyataan. Sebab, bagi positivisme logik, sesuatu yang tidak dapat diukur atau ditasdikan itu tidak mempunyai makna. Dengan demikian, makna suatu proposisi tergantung apakah kita dapat melakukan verifikasi terhadap proposisi yang bersangkutan. Kendati tokoh positivisme logik secara umum menerima verifikasi itu sebagai tolak ukur untuk menentukan konsep tentang makna, namun mereka membuat rincian yang cukup berbeda mengenai prinsip verifikasi itu sendiri. Tokoh pemula positivisme logik seperti Morris misalnya, menafsirkan verifikasi ini dalam pengertian pengamatan empiris secara langsung bahwa hanya proposisi yang mengandung istilah yang diangkat langsung dari objek yang diamati, ini dinamakan protokol. Itulah yang benar-benar mengandung makna. Bagi Schlick, jelas bahwa salah satu cara pengetahuan itu dimulai dalam pengamatan peristiwa. Peristiwa semacam itu terlihat dalam kalimat protokol, dan inilah yang menjadi permulaan bagi ilmu. Akan tetapi, tafsiran tersebut mengenai prinsip verifikasi ini menimbulkan perdebatan di antara kaum positivisme logik itu sendiri, terutama penganut positivisme logik yang muncul kemudian. Sebab, dengan meletakkan prinsip verifikasi hanya pada peristiwa yang dapat dialami secara langsung, berarti Schlick telah menafsirkan bidang sejarah sebagai produk masa lampau dan prediksi atau ramalan ilmiah sebagai produk masa yang akan datang. Ayer, salah seorang penganut positivisme logik yang kemudian muncul atau dapat dikatakan sebagai generasi penerus tradisi positivisme logik, menyadari pula kelemahan yang terkandung dalam prinsip pentasdikan yang diajukan Schlick tersebut. Oleh karena itu, Ayer memperluas prinsip verifikasi dalam pengertian yaitu
Prinsip verifikasi itu merupakan pengandaian untuk melengkapi suatu kriteria, sehingga melalui kriteria tersebut dapat ditentukan apakah suatu kalimat mengandung makna atau tidak. Melalui prinsip verifikasi ini, tidak hanya kalimat yang teruji secara empiris saja yang dianggap bermakna, tetapi juga kalimat yang dapat dianalisis. Ayer menegaskan mengenai prinsip verifikasi dalam pernyataan, yaitu suatu cara sederhana untuk merumuskan hal itu adalah dengan mengatakan bahwa suatu kalimat itu mengandung makna jika dan hanya proposisi yang diungkapkan itu dapat dianalisis atau dapat diverifikasi, sehingga mengatasi kelemahan yang dapat diverifikasi secara empiris. Penafsiran yang diajukan Ayer terhadap prinsip verifikasi ini berhasil mengatasi kelemahan yang terdapat dalam pandangan tokoh positif logik sebelumnya, yang hanya menerima proposisi yang dapat diverifikasi secara empirik. Verifiabel dalam arti lunak adalah jika suatu proposisi itu mengandung kemungkinan bagi pengalaman atau merupakan pengalaman yang memungkinkan. Verifiabel ini telah membuka kemungkinan untuk menerima pernyataan dalam bidang sejarah dan juga prediksi ilmiah sebagai pernyataan yang mengandung makna. Namun, Ayer menapik kehadiran metafisika dalam dunia ilmiah, karena pernyataan-pernyataan metafisika merupakan pernyataan yang tidak bermakna karena tidak dapat dilakukan verifikasi apapun. Karl Raimund Popper lahir pada tanggal 28 Juli 1902 di Wina, yang pada waktu itu diklaim sebagai pusat kebudayaan dunia barat. Ia meninggal pada 17 September 1994 di London dengan umur 92 tahun. Ayahnya adalah seorang pengacara yang sangat berminat pada filsafat yang bernama Dr. Simon Segment Karl Popper. Maka tidak mengherankan jika ia begitu tertarik dengan dunia filsafat. Karl Raimund Popper merupakan salah satu dari filsuf ilmu dan pakar dalam bidang psikologi. Ia dikenal dengan gagasan falsifikasi, yang sebagai lawan dari verifikasi terhadap ilmu. Di usia 17 tahun, ia menjadi anti-Marxis karena kecewa pada pendapatnya yang menghalalkan segala cara untuk melakukan revolusi, termasuk pengorbanan jiwa, di mana pada saat itu terjadi pembantaian pemuda yang beraliran sosialis dan komunis, dan banyak dari teman-temannya yang terbunuh. Dan sejak saat itu, ia menarik suatu kebijakan yang diungkapkan oleh Socrates, yaitu saya tahu bahwa saya tidak tahu. Dan dari sini ia menyadari dengan sungguh-sungguh perbedaan antara pemikiran dogmatis dan kritis. Menurut Popper, teori yang melatar belakangi fakta-fakta pengamatan adalah titik permulaan ilmu pengetahuan, dan teori diciptakan manusia sebagai jawaban atas masalah pengetahuan tertentu berdasarkan rasionya, sehingga teori tidak lain hanyalah pendugaan dan pengiraan dan tidak pernah benar secara mutlak, sehingga perlu dilakukan pengujian yang secermat-cermatnya agar diketahui ketidakbenarannya. Ilmu pengetahuan hanya dapat berkembang apabila teori yang diciptakannya itu berhasil ditentukan ketidakbenarannya, dan Popper mengganti istilah verifikasi dengan falsifikasi. Adapun prinsip falsifikasi yang menjadi pokok pemikiran Popper terhadap prinsip verifikasi yaitu: 1. Popper menolak anggapan umum bahwa suatu teori dirumuskan dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui prinsip verifikasi. Teori ilmiah selalu bersifat hipotesis atau dugaan sementara, dan tidak ada kebenaran terakhir. Setiap teori selalu terbuka untuk digantikan oleh teori yang lebih tepat. Selanjutnya, cara kerja metode induksi yang secara sistematis dimulai dari pengamatan atau observasi secara teliti gejala yang sedang diselidiki. Pengamatan yang berulang-ulang itu akan adanya ciri-ciri umum yang dirumuskan menjadi hipotesa. Selanjutnya, hipotesa itu dikukuhkan dengan cara menemukan bukti-bukti empiris yang dapat mendukungnya. Hipotesa yang berhasil dibenarkan akan berubah menjadi hukum. Popper menolak cara kerja di atas, terutama pada asas verifiabilitas bahwa sebuah pernyataan itu dapat dibenarkan dengan bukti-bukti pengamatan empiris.
Yang terakhir, Popper menawarkan pemecahan baru dengan mengajukan prinsip falsifiabilitas, yaitu bahwa sebuah pernyataan dapat dibuktikan kesalahannya. Maksudnya, sebuah hipotesa, hukum, ataukah teori kebenarannya yang bersifat sementara sejauh mungkin belum ditemukan kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya. Bagi Popper, ilmu pengetahuan dapat berkembang maju manakala suatu hipotesa telah dibuktikan salah, sehingga dapat digantikan dengan hipotesa baru. Namun, ada kemungkinan lain, yaitu salah satu unsur hipotesa yang dibuktikan salah untuk digantikan dengan unsur baru yang lain, sehingga hipotesa telah disempurnakan. Dan menurut Popper, apabila suatu hipotesa dapat melawan segala usaha penyangkalan, maka hipotesa tersebut semakin diperkokoh. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.